Woi, Pak Jarno. Waalaikumsalam Pak. Sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar? Gimana? Alhamdulillah. Sampai juga nih kita kesini. Aduh, tadi ya. Banyak banget ya. Jauh banget. Aduh, jangan salah. Mana Pak? Ya, Kabar rumah? semuanya aman lah. Aman ya? Sedang anak bapak ke Australia? Iya Pak, itu anak saya alhamdulillah terima PTN. Nanti kalau iya PTLN di sana alhamdulillahnya ya dapat beasiswa dia Alhamdulillah. Keren banget ya Pak, anaknya bisa kuliah di luar negeri nih. Ini harus jadi contoh lah Pak. Dan juga ya kan supaya mendidiknya lebih giat lagi gitu kan, supaya bisa tembus PTLN gitu. benar. Jadi inspirasi kita. Iya benar. Karena Indonesia juga sebenarnya punya mahasiswa yang sebenarnya tuh punya kompetensi gitu buat bersaing di luar negeri gitu ya kan, makanya kurang dipakai aja. iya kita ini sebagai apa, sebagai orang tua lah, sebagai kepala keluarga lah ya, kita harus benar-benar mendidik lah pokoknya kan anaknya supaya bisa bersaing sama orang luar negeri lah gitu lah Pak pokoknya. Jadi sih Pak. Gimana Pak kerjaan Pak? Ya akhir-akhir ini banyak banget nih rumor-rumor apa segala macam. Indonesia sedang baik-baik saja. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Juga pusing Pak sama kebijakan pemerintah sekarang. Aduh, kacau ya. PTKP tuh. Aduh, PTK. Iya PTK. Aduh. PTK. Iya. PTK. Tuh desain sih. Dengar apa berita yang rekening mau dibekukan? Wah, itu gila ya. Padahal Gimana kalau misalnya orang yang emang di desa dia nggak punya bank, terus mereka nyimpan duit sengaja biar kalau misalnya ada kebutuhan mendesak, terus nggak ditarik tuh. Emang nabung ya? Iya. Wah, kasihan yang masyarakat desa itu gimana? Makanya. Terus juga belum lagi budaya asing kayak masuk. Waduh, kacau di zaman sekarang ya. Emang ada banget nih trennya nih. Ada aja. Iya. Ini Tren dari mana? Budaya Barat, Amerika. Padahal kan kita udah merdeka ya. nah, itu loh yang patut dipertanyakan merdekanya. Kita udah merdeka berapa tahun sih? Udah sekarang masuk 80. Ini sekarang lagi pada pasang bendera. Oh iya, sekarang udah bulan Agustus ya. Iya, bulan Udah tanggal 1. Berarti Hamin 16. Hamin 16 persiapan kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan. Persiapan memperingati kemerdekaan. Ke 80, betul banget. Minum. Oh iya, minum dulu kali ya. Dari ini udah ada minuman ini kita ini. Minum. Udah ada air putih, udah ada teh pucuk. Monggo. Ini yang menyegarkan katanya dari ekstrak melati dan daun teh berkualitas. Sayangnya kita nggak di endorse sih. Iya, kayaknya kita nggak di endorse sih. Sorry ya. Aduh. Apalah. Tuh Pak, ngomong-ngomong soal kemerdekaan apa ya? Kayaknya dulu tuh effort banget deh. Indonesia ya. Ya kita Indonesia ini. Benar. Bukan cuma dari warganya doang yang effort ya. Semuanya. Itu pemerintahnya juga. Bahkan sampai negara lain juga sibukin gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi ada negara lain gitu yang ikut campur tangan. Salah satunya nih kayak itu tempat saya belajar sekolah. Oh jadi di Australia, pemerintah Australia juga ikut gitu campur tangan. Ya dulu Sama ini negara Indonesia. Tapi kayaknya dengar-dengar juga Palestina juga ikut ya. Justru Palestina tuh dia sebelum merdeka. Samaan agama juga sih Bang. Oh iya, kita kan dulu Muslim ya. Iya. Kalau mungkin India, seingat saya Pak. India juga bantu Pak menyuarakan kemerdekaan Indonesia ya kan, salah satunya tuh. India kenapa betul juga ya? Kenapa ini? Karena persamaan kultural juga dan agama juga, karena kan dulu Hindu Buddha. Oh iya. Iya. Juga PM kita kan Kesultanan Syahrir sama PM India kan Sama tak? Iya benar.
Nah, pokoknya di Australia tuh kayaknya karena deket sih. Mereka tuh mau kayak ya, berdekatan bilangnya di deketan. Jadi makanya mau menyuarakan kemerdekaan. Itu kenapa ya? Kok mau gitu berdekatan kan apa namanya? Budaya kan beda banget tuh. Beda. Larang. Asia. Dia masih Asia kan? Asia kan ya? Beda itu. Atlantis apa? Nggak tahu. Saya belum buka detik.com. Ya, Iya. Gak buka AI, Pak. Bapak, Saya gaptek kayak gitu nggak ngerti ya. kita kalah nih sama anak muda zaman sekarang ya. Saya nyuruh anak saya ngajarin nggak mau, Pak. aduh anaknya kayak banyak banget nih. Saya bingung Pak ini. Iya. Pokoknya tuh Australia tuh katanya karena unsur kemanusiaan, Pak. Oh, Benar tuh. Unsur kemanusiaan. Katanya pernah dari perdana menterinya juga sih, si namanya JB Shifley, sehingga saya tuh itu katanya Indonesia tuh harus merdeka juga gitu kan, dan didukung sama partai buruh gitu, karena kan si JB Shifley ini pemimpin partai buruhnya gitu kan. Terus ya akhirnya kalau ada pemimpin yang menyuarakan ya anggota-anggotanya nyuarain dong, ya nggak Pak? Logikanya gitu Pak. Dan partai-partai buruh ini agak kiri, agak radikal, agak radikal emang orangnya. Partai-partainya tuh agak radikal sama anti kolonial. Nah terus beratnya pembahasan ini. oh berat banget Pak emang nih. Udah masuk ke zaman dulu nih. Udah zaman dulu mati nih. Dari sebenarnya Sebelum kita lahir dong. iya, Dan iya kita lahir ya sebenarnya Pak. Kaki kita, bapak kita sebenarnya, bapak Iya, kita, iya. benar ya bapak kita. ya akhirnya Oke. bapak. Bapak. Aduh. Terus yang kedua tuh ya tadi geopolitik Pak. Makanya geografi sama politik. Kan deketannya. Nah, wilayahnya juga ya Pak. Nah, jadi kayak Australia juga kena imbas Pak. Indonesia kena serang, Australia juga katanya kena serang gitu. Ya kena serang karena deket nggak sih gitu. Jadi kena imbasnya aja gitu. Tapi waktu itu saya pernah lihat di Facebook ya Pak. Katanya tuh tentara dari Jepang apa Indo gitu lari ke Australia. Nah terus gara-gara tentara itu kabur dari Indo ke Australia tuh ikut ditembakin. Nah itu dia. Jadi kan tuh gitu dari saya lihat Facebook kan. Facebook apa YouTube Short gitu. YouTube Short ya. YouTube Short ya. Anak saya sih pakai itu Gen Alpha. Anaknya pakai YouTube Short ya Pak ya. Yang banyak AI itu kan. Tapi banyak juga sih informasi di situ. Kadang saya percaya sih Pak sama AI itu. Oh gitu ya. Walaupun gaptek ya, nggak apa lah. Aduh. Ya. Bisa digunakan sekarang ya. Iyalah, aduh. Nah ini, sekarang. Australia. Ada lagi gak sih Pak? Kira-kira kan banyak tuh katanya. Ada Australia, Palestina, India. Kayak lebih dari itu gitu. Ada, beberapa ada. Ada Pak? Ada AS sama Uni Soviet. Oh, Amerika. Wah negara gede ya. Kok mau sih kayak membantu kita gitu loh. Kok mau? Tiba-tiba ya Sih, ya. Kita sih. Amerika. Iya Pak, Soviet juga. Sebenarnya itu dulu tuh kita sama Uni Soviet. Oh kita kan beda ideologi kan. Mereka kan komunis ya. Sementara kita kan ya dulu sih sempat ada yang komunis sih. Kan kalau secara garis besar beda mau paham mereka. Juga sih. Dulu sempat dekat, terus sempat pisah juga. Itu pisah. Kayak zaman dulu aja nih, pisah-pisahan. Jadi kayak ingat gitu. Pisahan sama cewek kan. Zaman muda dulu. Kayak dia tuh Uni Soviet ikut ngajuin kayak tuntutan ke DKPBB, Dewan Keamanan PBB gitu. Kayak ya Indonesia tuh negara merdeka gitu loh. Iya.
dan pokoknya tuntut aja tuh dituntut. Pokoknya sebelum 1 Januari awal tahun 1950 itu Indonesia udah harus daulat negaranya. Iya. Udah harus Itu punya US kedaulatan. tuh yang Itu Uni Soviet, Iya, Uni Soviet. USSR tuh. Terus habis itu sebenarnya waktu itu misal ya kita lanjut langsung misalnya dia udah merdeka nih Indonesia, udah punya kedaulatan, kan dia yang nuntut ya, Iya. pecah nih, dia malah dia yang nggak percaya. Kenapa? gimana nyalain Pak? Udah jam, no, jam 11 Pak. Gitu lanjut. Kita lanjut ya. Kayak selang 1 bulan aja, baru Uni Soviet tuh percaya kalau kita tuh, pokoknya baru mau ngakuin lah kalau kita tuh punya kedaulatan. Butuh waktu kan, butuh waktu aja kan pemerintahnya. Dan habis itu dukungannya ya dia tidak memveto tuh kayak nggak melarang lah, nggak melarang sama ya dia nggak menggunakan hak untuk menolak sesuatu keputusan atau tindakan yang dibuat sama PBB. Tuh Pak. Ya, habis itu ya Indonesia bergabung sama PBB Pak sebagai anggota ke-60. Tuh Keren juga ya bisa langsung gabung gitu. Makanya untung Uni Soviet tuh nggak memveto. Veto itu dia Tadi memveto tuh kayak nggak melarang atau menggunakan haknya ya. buat nolak suatu keputusan atau tindakan. Oh iya karena dia negara gede juga ya. Nah, Pak. Enggak, Kalau itu Islam. gimana tuh? Negara gede juga nih mana nih? USAS deket sih USAS luas. Gimana Pak? Bapak hidup sengaja Pak? Kenapa? Nah, dia baru masuk sih Pak, Oh, 2 bulan kemarin. oh. Ya biaya gede banget Pak. Ngomong Pak. Ya soalnya kan di sono tuh pakai apa ya, bukan rupiah lah pokoknya. Lupa saya. Apa itu? Gak tahu apa itu. Aduh, kali bapak udah bet ya. Iya. Dia nggak ngurusin sih, saya itu saya nama ibu ya. Terima kita kerja ya Pak. Nah, Iya. kan apa tuh kalau misalnya mau habis kuliah mau kerja dulu di sana apa mau balik? Mau kerja di Indo? Ya. Aduh, kalau Saya bingung itu. Saya suruh di sono aja sih Pak. Jelas aja sih. Jelas ya. Bedanya lebih kayak apa istilahnya? Itu. Beda jauh sama Ah, sama kita kita jelas. daripada di Indo ya kan? ya, semoga Indonesia kesembuh lah. Nggak bisa langsung sih Pak. Kita ya kan dari zaman bala kita dulu tuh masih bisa jajan dulu 500 perak. Ih, saya dapat bakso ya. Saya buat gokil Pak. Sekarang gope dapat apaan Pak? Dapat debu kali Pak. Dulu kayak kita sekolah di GoPay tuh dapat banyak kayaknya. Iya. GoPay buset. Sekarang 20.000, 30.000. Gocap sehari itu anak saya tuh. Wah gila emang itu. Emang bener. Kacau. Emang beritanya tuh katanya orang apa punya 20.000 per hari kagak dianggap miskin. Buset. Tapi gimana ceritanya? Itu buat satu keluarga itu 20.000. Iya kali. Dapat apa? Dapat hikmah itu Pak. Ya yang main 16.000 sekarang. Udah bilangnya ngapain lo beli Iya, bahan baik. Iya. Aduh, betul banget. Ya udah. Nah, makanya itu Pak, Indonesia udah mulai kerjasama. Itu juga kan. Ya baik lagi Pak, kayak pengen tadi. Ini kayak lagi tuh. Ya kita tahu juga sih, sebenarnya Australia itu dulu tuh pernah gagal lah. Sebenarnya udah mau menyuarakan tuh, udah mau vokal, udah pernah ngirim misi diplomasi lah. Iya iya. Di bulan Oktober 1945 gagal. Itu gagal. Katanya sekutunya mau masuk. Sekutunya itu mau masuk lagi. Lah, si Belanda itu. Bukan Belanda sih sebenarnya. Sekutu pokoknya. Lupa itu sekutu.
aku masuk lagi dan akhirnya dideportasi ke Singapura. Ya kagak jadi, ya Kocak nggak jelas. nggak punya ya. Udah effort gitu, udah effort, udah mau datang bangsa kita yang masih kayak gitu ibaratnya. Sih nggak jelas lah, terlalu ambing. Iya, dan iya. Yang tadi bapak bilang tuh yang bapak habis scroll Facebook tuh pak, Iya. oh itu sebenarnya tuh ada juga kan pak, selain dari buruh, ternyata buruh tuh ini ngelakuin pemboikotan kapal pak. Gimana? Pemboikotan kapal, jadi kapal itu bawa senjata pak. Senjata, pasokan senjata pokoknya. Ke Mana, Pak? Ke Indonesia lah, yang ada Hindia Belanda gitu kan, tadi kan makan di Belanda. Itu diboikot tuh, belum ada tuh. Namanya tuh Black Armada peristiwanya, boikotan kapal yang dilakukan sama iya Black Armada. Ada ngapain ya? Iya. Tidak ada. Kalau bahas. Iya. Lagu-lagu lawas itu lagu kita SMA. Aduh. Zaman cinta monyet ya. Bocak betah. Jadi itu juga Black Armada dilakukan nama partai buruh pada dari kan yang radikal yang anti kolonialisme, makanya kan anti kolonialisme buat gerakan tuh bersama. Yang akhirnya peristiwanya ya namanya Black Armada itu pak. Terus di bulan Agustus tanggal 25 1947 tuh sebelumnya tuh Australia sama India gitu kan coba mendesak Dewan Keamanan PBB lah ya kan, dan akhirnya PBB ya ngebales pak. Sama tuh masih bulan Agustus tuh, cuman mungkin tanggal beda pak. Nah ini di tanggal 25 nya PBB baru ngerespon gitu. Dan akhirnya ngerespon dan akhirnya buat KPN, Komisi 3 Negara pak. Nah itu kayak tadi ngomongin tentang yang mempertemukan ya dua pihak yang bermasalah. Nah penyelesaiannya menggunakan arbitrase. Pastinya ya netral yang tengahnya, dan Indonesia tuh ngirimin Australia sebagai perwakilan ya. Ada Belanda juga ya kan, berunding lah cara kita ya kan, ngobrol lagi gini ini mana nih Indonesia nih sangat merdeka gitu kan. Tuh pokoknya dekat sama agresi militer pertama. Gitu. Terus di Desember pak tahun 1948 Belanda ngelakuin agresi kedua tuh pak. Lo bosan ya? Di sini mulu. Udah mau ngejajah. Lanjut ya. Pak Isan ini dulu ya kuliahnya di bagian sejarah bagaimana ya Pak? Kayak tahu banget. Waduh, enggak juga sih sebenarnya. Jago sejarah nih Pak. Saya sebenarnya nggak terlalu kuliah juga sih pak sebenarnya. Kan saya coba belajar AI ya kan pak. Sekarang nih aduh, saya harus belajar manfaatkan lah ya kita, walaupun bapak-bapak kagak ngerti ya kan. Nontonnya cuma bisa hitung short ya kan. Orang. Ya kita seandainya pokoknya yang gunanya aja. Bapak bayar gimana pak? Saya nggak diajarin sama anak saya, nggak mau katanya. Bapak belajar sendiri gimana? Mau belajar susah banget kayak. Belajar AI ya. Sama kita nih beda generasi gini nih susah. Udah beda pak cara ngomongnya, cara ininya pak. Ngedikit juga harus sesuai zaman ya pak ya. Mau budaya luar juga itu. Iya pak, mereka. Saya kuliah ini sih pak, lulusan MBA pak, Master Business of Administration gitu. Itu di mana tuh pak? MBA pak di, alhamdulillah kemarin di ini sih pak, di Amerika pak. Masya Allah ya makanya. Bisa nih bahasa Inggris pak? Itu. Lagi kita udah keluar apa?
Ya apa itu juga. Gitu ya. Pokoknya ngomongin Amerika ya Pak, di Amerika tuh dia ngedukung juga Pak, sama kayak Uni Soviet gitu. Pokoknya dia tuh lewat PBB aja, ngedesak PBB segala macam, tapi Dewan Keamanan doang. Saya ini ya, Apa? nggak mau si Amerika. Tidak, Amerika mah Tadi ngomong apa sih Australia ya? Yang katanya sekutunya nggak mau, sekutunya mau balik lagi ke Indo. oh itu Deportasi ke Singapura itu apa nih? nih si Australia mau misi diplomasi tuh ke Indonesia. Ah, Ya terus karena dengar rumor misalnya sekutu pengen balik lagi menguasai Indonesia, ya akhirnya Australia yang tadi dia tuh planning buat misi diplomasi jadi deportasi dipindahin ke Singapura kan yang ini kan kita nggak setuju, tapi setuju justru itu udah ngelakuin dulu, udah lama sebenarnya tuh mulainya tuh Pak. Nah pokoknya agresi militer Belanda ini sebenarnya jahat banget, sangat melanggar perjanjian Pak. Jahat. Apa kita mau melanggar? Iya melanggar perjanjian. Jambu, janji membusuk. Janji membusuk. Lagu itu Pak. lagu. Iya. Mas Ponti kayaknya. Ini mainin gitar dulu deh Pak. Ah nggak bisa Pak. Aduh masa Bapak kasih gitar Ntar ya? aja lah Pak udah. Udah pensiun saya. Pensiun. Umur berapa sih Pak sekarang Pak? Umur ya udah kepala 4 lah, 40. Ya masih muda. Masih muda sih bang. Pokoknya agresi militer pertama tuh Belanda melanggar perjanjian Linggarjati, sama yang kedua tuh melanggar perjanjian Renville Pak. Oh yang Renfrew tuh yang ngerugiin Indo nggak sih? Iya benar Pak, tuh yang dibentuk nyaris Pak, Ah, yang bentar Pak. Amerika sih Amerika Serikat ya? Iya, Ingat saya. yang Komunis itu yang komunis. makanya terjadi ini kan pemberontakan. Iya. Karena kan beberapa kan tuh gara-gara dia tuh. Wah ngerugiin banget sih. Dia pas negara agak miris. Ya mau gimana? Udah dulu. Bapak bisa main Rubik Pak? Aduh. Ini kelebihan saya. Saya nggak bisa main AI. Nggak bisa main AI. AI apa AI. Aduh AI Pak. Udah pokoknya tuh Amerika tuh mulai ngedukung tuh. Semakin terlihat tuh ketika tanggal 7 Februari 1949. Pokoknya bantuan keuangan lain kayak bantuan ekonomi itu diberhentiin Pak. Bantuan Belanda ya diberhentiin. Cuman Iya, tapi di kayak Amerika di stop aja. kayak dua kan? Pasti namanya. Di blokade ya. Di blokir enggak sih kayaknya Pak? Boykot. Mungkin Pak. Mungkin apa ya? Ada juga Pak. Ada Pak. Tanya Pak. Harus tanya AI. Harus tanya Harus tanya AI, Pak. perkembangannya saat banget Pak. Pak Isap jadi jago gini pakai AI. Iya pakai AI. Ini kita AI. belajar juga deh Pak Jono. Iya, kita pokoknya harus belajar AI lah. Nah, ya kira-kira juga mulai Pak, di KMB Pak, konferensi Gajah Bunda. Habis Renfrew tuh ya. Habis Renville Pak. Jadi Pak, pemerintah AS paksa buat Belanda agak ngenempatin janjinya Pak, buat ngadain perjanjian konferensi gitu Pak, berunding gitu Pak. Iya. Sama sih ya terlihat lagi ya dukungan AS tuh katanya dia tuh memberi bantuan keuangan juga Pak.
Iya. keuangan sama ini Pak, sama ekonomi ke Indonesia kalau dari sana. Dan gue tuh akhirnya tuh di tahun 27 Desember 1949 Australia, ini kita balik lagi ya ke Australia ya, karena saya cuma ingat cuma Australia nih yang banyak kayaknya kan ngakuin secara resmi lah kedaulatan Indonesia, dan waktu itu berbarengan juga tuh sama Belanda nyerangin kedaulatan Indonesia. Dan yang akhirnya ya udah disahnya tuh. Ya sekarang udah jam berapa Pak? Si kayak mau si Bentar Pak, kenapa istri? oh iya Pak. Ini orang sibuk nih emang nih. Hari-hari gini, hari-hari weekend. Istri suruh nyuruh Pak, suruh pulang. Pulang. Pulang sama istri, katanya belum nyemur baju. Wah tadi saya ninggalin sih. Ya. Oh gitu, Pak. Ya udah lah Pak, kayaknya. Udah, biarin dah, kayaknya dah. Udah pada ini kayak Ini dipanggil. juga kayaknya ada keperluan lagi nih Pak. Ya, alhamdulillah sih Pak. Ini banget Pak. Istri mah aman lah ya kan. Kasih aja tuh duit. Ya. Penting uang bulan lancar. Udah record baju lancar Pak. Aduh. Alhamdulillah. Mungkin itu ya. Ya udah dulu deh. Udah Kita bisa bilang lagi ya Pak. Dan bermanfaat banget ini dari Pak Ishak penjelasan sejarah Indonesia. Indonesia diaturnya jauh lebih dekat aja. Kita tahu gitu. Iya benar. Gitu Pak. Pak, tolong deh Pak. Terima kasih banyak nih. Pak, Ini keluarga nih Pak. Aduh, Ya, penting banget nih Pak. kita juga, aduh, sekalian mampir sih sebenarnya saya juga tadi lewat. Sekalian ya kan, habis ke musola tadi beberes, biasa. Saya habis kerja bakti sih Pak. Iya, jabak Pak ya. Nyiapin ini di basah. Iya, di basah. Iya biasa lah kita juga Bersih ya? bersih musola juga biar bersih ya nggak? Ibadah juga jadi enak. Benar gitu Bapak. Kayaknya ada siang juga Pak, takut anak segala macam itu lah. Udah jalan segala macam. Weekend juga ya Pak ya? Iya, weekend. Iya, weekend juga takut anak minta jalan segala macam ya. Ya, bisa lah Pak. Ya, saya ada nanti nih Pak. Terima kasih Pak. Ya kalau Ya, Sudah aja dulu ya. Pak. Aduh nih. Waisak, Ya, Waisak, Pak. makasih dulu ya Pak. Terima kasih dulu ya Pak. Pak. Yo. Silakan.